saya pengen coba lanjut ke Bang Sopyan nih ya. Kalau kita tadi bahas tentang proses ta'aruf, juga kita sudah bahas panjang tuh dengan Bunia tentang bagaimana membangun mental ya seseorang ketika udah ta'aruf, lamarannya ditolak gitu kan. Nah jadi kalau saya pengen lebih tahu bagaimana sih cara yang baik untuk wanita berta'aruf ke laki-laki. Apa ada etikanya tuh Bang? Baik, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus kali ini. Terkait tadi etikanya seorang wanita untuk lebih utama untuk ta'aruf ya, mendahulukan, begitu kan? Itu sebenarnya tadi sudah dikatakan sama Bunia, wajahnya itu ya sah-sah aja sebenarnya. Cuman kan kalau secara etika beragama, secara umum ya, kita menggambarkan secara umum ini. Ya kan, kondisi secara umum sudut pandang Islam baiknya itu laki-laki sebenarnya, karena ini nggak umum ya, nggak umum, tapi semenjak itu tidak melanggar aturan-aturan, artinya tadi pelanggaran perzinahan dan sebagainya, sah-sah aja yang dilakoni dengan tadi ta'arufnya yang benar. Tadi ada teman atau ada saudara atau ada pengurus yang menemani itu. Setelah itu dia istikharah ya, meminta kepada Allah berikan pemantapan atau memberikan kelancaran. Kedua, ridhonya orang tua. Nah seperti itu. Jadi secara etika sebenarnya mungkin kalau secara sudut pandang agama mungkin kurang lah ya, ini kurang. Tapi balik lagi ke masing-masing zaman sekarang ya, kenapa tidak gitu loh. Iya, kan sempat dibahas itu Bang, artinya di era sekarang anak-anak milenial lah katakan, nah kan emang dituntut proaktif gitu kan. Makanya ketika tadi saya tanya secara psikologi itu bagaimana sih sudut pandangnya, ternyata memang sah-sah saja kok seorang wanita kemudian dia mengungkapkan duluan atau misalkan dia ingin mengajak ta'aruf duluan. Nah kalau saya lebih pengen tahu ke Bang Sopyan ini etikanya tuh kalau si cewek ini tuh mau ngajak ta'aruf laki-laki tuh gimana sih gitu sih sebenarnya. Apakah dia harus melalui tahapan-tahapan? Nah kalau tahapannya tahapan-tahapan apa saja gitu? Balik lagi ya, kalau saya jawab balik lagi terkait si wanitanya itu yang ingin taruh lebih dahulu, yang dibilang dikata-kata di seorang psikolog, dia intinya mau nggak tidak mendengarkan orang lain omongan sebagainya. Kalau itu hal itu sudah diabaikan, dia tidak peduli hal seperti itu, yang penting menurut dia itu baik, tidak melanggar aturan-aturan agama, ya jalankan. Secara etika sah-sah aja, dan saya juga nggak permasalahkan masalah itu. Tapi balik lagi sekarang kan gengsi wanita mungkin secara umum sebelumnya ya, bukan zaman milenial sekarang. Cuman balik lagi ya, secara etika balik baik ke orang tua. Nah kan harus ada pemahaman buat orang tua juga nih, ya kan? Pasti semua orang tua kemungkinan secara umumnya, balik lagi orang-orang pasti beda-beda. Kemudian seorang wanita pasti menunggu kan begitu. Nggak mungkin anaknya duluan secara, apalagi secara kita hitung balik lagi secara adat, kita kan tidak mengindahkan adat juga nih, ya kan? Nggak mungkin loh, contoh kayak saya Betawi ya, ada Betawi, nggak mungkin dong wanita tiba-tiba harus melamar orang laki-laki gitu loh. Tapi ini kan prosesnya ta'aruf. Kalau mau proses ta'aruf balik lagi ya boleh-boleh saja sebelum proses pelamaran gitu loh. Seperti itu, sepertinya kira-kira Mas Ferdi. Oke, nah ada juga nih Bu beberapa pertanyaan yang menurut saya sih ini cukup berat ya bagi kita sebagai seorang remaja gitu ya, dimana memang terkadang ada faktor yang ngebuat wanita berani ngajak ta'aruf dengan laki-laki. Menurut Ibu gimana ya Bu cara menyikapi bila ada seorang wanita yang ingin mengajak laki-laki untuk ta'aruf Bu? Perempuan kayak gitu itulah perempuan milenial. Kalau dulu perempuan itu kan nerimo, pasif, menunggu
Iya kan? Kalau anak sekarang, kecenderungan anak milenial itu proaktif, ya kan? Ya. Nggak salah. Jadi kalau menurut ibu, ketika ada seorang perempuan duluan ta'aruf, positive thinking ya, nggak boleh underestimate atau apa ya, ya pokoknya nggak boleh underestimate. Kalau dari sisi psikologi gitu kan ya, seorang yang berani, apa istilahnya, dia tahu nih, saya harus menikah, saya udah punya pilihan, menurut saya itu bagus gitu kan ya, tapi orang itu kok nggak bergerak gitu kan ya, tapi saya mampu bergerak. Kalau orang proaktif itu dia mentalnya mental problem solver, ya kan ya. Jadi dia duluin. Tapi semua kunci apapun dengan cara yang luwes, gitu kan ya. Nggak masalah jadinya kalau perempuan mau ta'aruf duluan. Kalau menurut ibu, apa sih faktor yang mempengaruhi? Pertama itu anak milenial tuh kayaknya. Anak milenial tuh proaktif. Dia bertanggung jawab pada diri sendiri. Dia nggak peduli omongan orang. Selama ini di jalannya, daripada saya nunggu gitu kan ya, pada banyak hal-hal yang harus saya lakukan dalam hidup ini, saya nggak mau pasif. Dia tuh perlu inisiatif itu ya. Tapi bisa juga dibalik itu, kenapa perempuan sampai ta'aruf duluan? Bisa jadi karena memang, maaf mungkin faktor umur. Dia merasa, duh nih saya nunggu kelamaan nih, makanya udah umur segini, ya udah saya duluin aja gitu kan ya. Atau dia merasa udah mapan, saya udah semua punya, tapi yang saya cita-cita utama saya adalah untuk keluarga. Ini belum ada yang berani sih, udah saya duluan gitu. Jadi it's okay gitu kalau perempuan duluan gitu loh Mas Ferdi. Oke, nah jadi gini Bu, berkaitan juga dengan ini, kita untuk menikah kan kita butuh restu orang tua ya Bu ya. Si anak dia udah sama-sama suka, tapi orang tua tidak meridoinya. Nah ini bagaimana Bu? Ini kan terkadang terjadi ya di dalam proses kita untuk melangkah ke jenjang pernikahan gitu. Nah ini gimana Bu? Kalau menurut saya berarti pernikahan pasangan itu ada kendala ya. Nah, menurut saya semua kendala itu insya Allah selalu ada jalan keluarnya, ya kan ya. Tinggal kita cari jalan keluarnya apa. Nah kalau menurut saya, ketika anak udah suka, orang tua nggak suka, ya berkomunikasilah, ya. Kunci itu komunikasi kalau menurut saya. Komunikasi yang win-win solution, ya kan? Kalau anak suka, terusnya orang tua nggak suka, akhirnya nggak jadi nikah. Itu kalau di sisi anak bisa jadi patah hati. Ibu punya kasus anak patah hati, orang patah hati itu banyak, ya banyak lah kasus patah hati yang ujung-ujungnya nggak mau nikah lagi, stres, meninggal karena apa, overdosis dan segala macem ya. Itu ada kayak gitu ya. Jadi kalau saya, orang tua itu juga harus bijak ya kan ya, cari tahu tentang calon mantunya, sampaikan apa yang kalau orang tua nggak ngizinin, kayaknya ada sesuatu yang ganjel ya kan. Ceritain gitu kan ya ke anak kandungnya dulu gitu kan ya, ibu, papa, mama khawatirnya tuh gini gitu kan ya. Nanti si anaknya tinggal cari tahu lagi. Anaknya juga makanya fleksibilitas ya kan ya, itu harus dimiliki oleh setiap manusia, baik anak maupun orang tua. Keterbukaan untuk apa ya, open minded gitu kan ya, maulah mencari tahu segala macam, itu harus dilakukan oleh dua pihak, anak, orang tua maupun si calonnya juga ya. Ketika si calonnya dikasih tahu sama ceweknya misalnya, lakinya, yang membuat orang tua saya, biasanya kan orang tua perempuan ya, berat tuh adalah gini gitu kan ya. Ibu bilang tadi, beradaptasi lah, kita manusia yang adaptif. Masa sih kita kokoh nggak bisa berubah, ya kan? Manusia harus berubah untuk bisa mencapai tujuannya, walaupun tidak melupakan jati dirinya. Itu tuh kunci banget. Jadinya komunikasi
yang intinya ngarah ke win-win solution, terusnya semua pihak mau beradaptasi gitu. Oke. Gitu jadinya ya. Jadi insya Allah apapun kendala akan ada jalan keluarnya gitu kan. Oke. Nah, ini yang menarik juga gini, Bu. Tadi kalau kita udah bahas sampai dia menghadap ke kedua orang tua tapi orang tua tidak merestui. Nah, yang menarik lagi gini, Bu. Orang tua memaksa anaknya menikah dengan bukan pilihannya gitu loh, Bu. Nah, ini kan juga jadi satu yang problem tersendiri tuh, Bu. Jadi entah misalkan si ceweknya itu dipaksa untuk menerima calon dari orang tuanya. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dibangun juga nih, Bu, secara mental nih harus gimana nih, Bu, ceritanya? Kan ibu juga suka dengar ya kasus-kasus gitu ya. Biasanya orang tua punya senjata, ridho Allah beserta ridho orang tua. Itu kayaknya pedang banget deh gitu kan buat anak tuh. Aduh, saya nggak mau jadi anak yang nggak berbakti gitu kan ya. Nah, mungkin itulah orang tua yang juga yang harus dibina ya. Jadilah orang tua yang bijaksana. Yang akan menjalani pernikahan adalah anaknya gitu kan, bukan orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua seharusnya tahu bener sih, nih anak kamu mau nikah sama si B gitu, A misalnya mau nikah sama B tuh apa yang kamu andelin gitu kan ya. Kamu tujuannya apa? Ya biasalah tujuannya kan dijawab ya pengen jaga supaya menjauhi pelanggaran gitu kan ya, supaya seperti dalil-dalil setengah agama kan terjaga mah misalnya gitu. Terus menurut kamu apa yang kamu andelin dari orang itu? Kalau kita senang sama seseorang tuh harus ada sesuatu yang kita yakin bahwa butuh alasan dia ya, adalah orang yang cocok buat saya karena dia punya tanggung jawab gitu kan ya. Mungkin orang tuanya akan nanya, dia menurut kamu orangnya tanggung jawab nggak? Iya, dari mana kamu lihatnya gitu kan ya. Mungkin dari situ juga si anak diajak untuk terbuka pikirannya. Kalau dia nggak bisa jawab, mungkin feeling orang tua kan peka kali ya. Ini anak kayaknya kasarnya gitu ya, pemalas. Ini laki ini pemalas gitu misalnya gitu kan ya. Nggak punya inisiatif banyak, nggak punya segala macam gitu kan ya. Nah, kamu tahu nggak sih bahwa kamu nanti kalau nikah sama dia, lihat aja deh misalnya kalau kita punya rencana apa, dia datang telat apa misalnya atau nyantai gimana gitu. Ini anak kayaknya terlalu santai deh. Bahaya nanti kalau kamu udah nikah, dia jadi apa ya? Harusnya kan dia jadi pemimpin yang mengomandani gitu kan ya. Dia kayaknya nggak banyak inisiatif gitu. Kamu berpikir ke arah situ nggak ya? Terus nanti anak jadi kebuka gitu kan pikirannya. Oh iya, tapi belum berarti itu harus ditolak, ya kan ya? Karena manusia itu bisa berubah itu. Sampaikan nanti si ceweknya ke calonnya. Kamu ini orangnya kayak gimana sih, gitu kan ya? Kalau kamu kayak gini, kamu kan nanti jadi imam, gitu kan ya? Bisa nggak sih nanti kamu ngatur dengan istilahnya irama hidup kamu yang kayak gitu. Jadi komunikasi, gitu kan ya? Kalau semua akan jadi nggak ada penyelesaian, akhirnya ya udah gagal nikahnya atau udah kawin terus cerai gara-gara nggak cocok. Nah, itu karena nggak ada komunikasi. Ketika komunikasi mandek, solusinya yaitu nggak jadi atau cerai gitu kalau menurut ibu loh. Oke. Nah, kalau dari sisi Bang Sopyan sebagai pembina remaja, ya tentunya Bang Sopyan sudah pasti banyak lah ya mengalami proses-proses tuh orang dari tahap ta'aruf sampai dia menikah gitu kan. Nah, gimana Bang sebagai pembina remaja nih Bang? Kalau untuk dari kita terkait pembinaan, makanya balik lagi kita berikan di awal itu pemantapan, kajian-kajian Islam tentang batasan-batasan, tentang hukum-hukum sebelum menikah seperti apa, dan harus bagaimana. Sebenarnya kalau itu mereka sudah mantap, sudah mengerti semua paham, sebenarnya kasus seperti ini
tidak akan terjadi sebenarnya. Oke lah, sekarang balik lagi ke masing-masing orang ya. Tadi artinya mereka sudah tuh anak pasangannya sudah saling cinta, ternyata orang tuanya tidak. Balik lagi, mereka itu bagaimana secara spiritual agamanya? Apakah setelah dia ta'aruf itu dia sudah istikharah atau tidak kan gitu? Baiknya setelah tahapan-tahapan itu dijalani dulu, menyesuaikan dulu istikharah setelah ta'aruf dengan membawa teman atau saudara sebagainya. Kedua, sholat istikharah, meminta kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kalau emang itu jalan pilihan yang menjadikan kita dia pasangan kita lebih baik, ya itu akan lebih mantapkan, nanti Allah memberikan kelancaran, kemudahan dengan istikharah itu. Ya, itu kita mendoakan pasrah sama Allah. Ketiga, ya tadi minta ridhonya orang tua. Tadi sudah dikatakan dalam buah janiyah bahwa ridhonya Allah tuh ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Walaupun tidak semena-mena seperti itu juga, balik lagi orang tua sekarang pun juga harus bijaksana juga melihat itu. Kalau melihat itu semua sisinya juga, kita sebagai tim dari pembinaan remaja pun tetap memberikan pembinaan kepada orang tuanya juga, memberikan arahan, memberikan nasihat kepada kedua orang tuanya, orang tua remaja itu. Kalau emang itu menjadikan calon mantu atau calon ini kita, ya melihat sisi dari agama dulu yang kita garis bawahi dari agama. Setelah itu terserah mau finansial maupun itu belakangan. Nah, jadi betul dikatakan Bu Ajania, orang tua sekarang pun harus bijak juga melihat itu. Kalau mereka sudah cinta, kenapa tidak? Semenjak mereka tidak melanggar, semenjak mereka akhlaknya baik, ya kan, secara spiritual agamanya bagus, ya harus dilancarkan. Karena yang menikahkan mereka, yang akan menjalani pernikahan itu ya anak-anak kita, dan mereka itu bukannya kita gitu, bukan orang tua. Kira-kira seperti itu. Yang itu pertama ya, untuk apabila orang tua tidak setuju, kita harus memberikan arahan dan pembinaan kepada orang tua juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan-tahapan tadi kita harus memberikan pembinaan, arahan atau kajian-kajian secara Islami kedua belah pihak nih, antara orang tua dan anak-anaknya terkait dengan pernikahan, biar berkesinambungan, ada kesinambungan, ada komunikasi yang baik. Jadi orang tua tidak bisa harus memaksakan kehendak hatinya, memaksa anaknya menikah dengan si A, ada si B karena dia bla bla atau dia bagaimana status sosial atau apa. Nah, harusnya tidak melihat seperti itu. Jadi kalau kita tetap memberikan kajian kepada orang tuanya juga, berikan nasihat, berikan arahan bahwa yang baik untuk memilih calon mantu dan sebagainya, kita berikan panduan-panduannya atau arahan-arahannya seperti apa biar mereka lebih bijak dan mereka lebih tahu dan lebih mengerti. Mungkin seperti itu. Karena ada terjadi seperti itu karena orang tua kurang wawasannya dalam beragama, atau kurang wawasannya memberikan arahan-arahan, atau juga kurang komunikasi kepada anak. Nah, seperti itu. Makanya inilah titik kita di sini sebagai tim pembinaan remaja, memberikan arahan kepada remajanya maupun kepada orang tuanya juga. Kira-kira seperti itu, Ferdi. Oke, terima kasih banyak ya. Syukur alhamdulillah jazakumullah khairan atas kesempatan pada hari ini ya, pada pagi hari ini kita udah bahas banyak banget berkaitan dengan sangu nikah atau bekal untuk menikah ya. Nah, rasanya ini kurang kalau misalkan kita tidak minta statement terakhir dari kedua narasumber yang keren-keren ini ya. Nah, saya awali dari Bang Sopyan dulu ya. Silakan Bang Sopyan. Dari saya khususnya untuk semua kalangan remaja, baik pria dan wanita, apabila ingin menikah, hindari pacaran, artinya pelanggaran-pelanggaran HAM, karena di situ akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang mengarah ke perzinahan. Jadi gitu harus kita pagari itu. Kalau ingin menikah, baiknya ta'aruflah yang lebih baik. Setelah itu istikharah dan minta ridhonya orang tua. Insya Allah rumah tangga akan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, terima kasih. Oke. Nah, Bu Nia gimana nih pesan-pesannya buat para remaja? Silakan Bu Nia.
Jadi anak-anakku sekalian yang mau menikah, ibu pesankan bekali diri kalian dengan ilmu sebanyak mungkin yang diperlukan untuk melalui bahtera rumah tangga nanti ya. Baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu skill keterampilan yang penting untuk nanti ketika kita udah masuk ke dunia pernikahan. Pernikahan tuh awal doang. Yang panjang tuh nikah tuh awal doang. Yang panjang tuh sesudah menikahnya. Ilmunya tuh harus banyak banget. Sekarang ibu lagi punya kasus-kasus tentang pengetahuan tentang seks itu ternyata minim di anak-anak. Itu bukan tabu. Makanya cari tempat belajar yang pas ya. Sehingga apapun masalah dalam rumah tangga, tantangan apapun, kita punya ilmunya sehingga kita nggak rasa, gitu kan ya? Itu pesannya ibu. Oke, baik Bu. Terima kasih ya atas kesempatan pada pagi hari ini ya. Semoga Allah paring semua yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini membuat inspirasi buat para remaja semuanya. Ya. Oke, baik Bu, Bu Nia dan Bang Sopyan ya, rasanya sudah cukup kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Lintas dimanapun berada, itulah perbincangan seru kita dengan dua narasumber yang kita sudah undang. Nah tentunya ini akan menjadi bekal untuk kita semuanya, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.